Hello guys, ketemu lagi di channel Brandal Kuno. Kali ini saya akan merangkum 10 kata-kata terakhir paling terkenal di dunia. Di urutan pertama, Giles Corey. Pada zaman kolonial, seseorang yang tidak mau mengakui kesalahan dari tindakannya akan dipaksa untuk mengakui hal tersebut dengan dihukum pay fort et dur, yakni sebuah proses di mana seseorang ditimpa batu yang akan ditambah secara terus-menerus. Giles Corey, seorang petani yang dituduh sebagai seorang penyihir, tidak mau mengakui hal tersebut, dan akhirnya dihukum dengan cara ini hingga meninggal. Selama proses penimpaan batu ini, ia menunjukkan kegigihannya dengan mengatakan kata-kata terakhirnya, lebih berat lagi, lebih berat lagi. Di urutan kedua, Joan Crawford. Merupakan seorang artis perfilman Amerika yang pernah membintangi serial TV dan film-film bioskop, pernah masuk sebagai salah satu di antara 10 artis wanita terbaik dalam persejarahan sinema Amerika, oleh American Film Institute. Walaupun begitu, ia dikenal sebagai seseorang yang keras kepala, tegar dan susah diatur, bahkan kata terakhirnya sangat menggambarkan kepribadian dirinya. Pada saat menjelang ajalnya, penjaga rumahnya mendoakan dia dan Joan Crawford mengatakan kata terakhirnya, "Sialan. Jangan kau berani minta Tuhan untuk menolong saya." Di urutan ketiga, Tom Catcam. Thomas E. Catcam atau dikenal juga sebagai Black Jack, merupakan seorang koboi yang dihukum gantung sebagai hukuman atas tindakannya dalam merampok kereta. Walaupun seharusnya ia meninggal karena dihukum gantung, pada kenyataannya begitu ia digantung kepalanya malah putus, dan ia malah dihukum penggal menggunakan tali. Ada dua kata terakhir yang diucapkan oleh Tom Catcam, yakni, "Selamat tinggal. Gali kuburan saya dengan sangat dalam. Oke, cepatlah." Dan satunya lagi yang mungkin cukup terkenal adalah, "Saya akan berada di neraka sebelum Anda sempat sarapan." Biarkan ia robek, mungkin ia yang dimaksud di sini adalah lehernya dan lehernya benar-benar robek sampai terpisah dari tubuhnya. Di urutan keempat, Voltaire. Merupakan seorang pengarang, sejarawan, pengacara dan filsuf ternama Perancis, ia terkenal karena telah menulis lebih dari 20.000 surat dan 2.000 buku dan pamflet. Merupakan pengacara yang terkenal terkait atas kebebasan. Salah satu ucapannya yang terkenal juga adalah, "Saya tidak menyetujui apa yang Anda katakan, tetapi saya akan melindungi apa yang Anda katakan dengan hidup saya." Kata-kata terakhirnya juga memberikan konteks yang terkesan pintar. Pada saat menjelang kematiannya, pendeta di dekatnya meminta dia untuk menggunakan saat-saat terakhirnya untuk mengusir iblis dalam hatinya. Tetapi dia berkata, Oke, teman saya yang baik, sekarang bukan waktunya untuk membuat musuh." Kata-kata ini menunjukkan bahwa Voltaire memang adalah orang yang literatur dan cerdik. Di urutan kelima, Nostradamus. Michel de Nostredame, lebih terkenal dengan nama Nostradamus, merupakan seorang apoteker Perancis yang terkenal dengan kumpulan ramalan dunianya. Bahkan setelah kematiannya, banyak yang mengaitkannya dengan kejadian-kejadian dunia sekarang ini. Walaupun ada banyak perdebatan yang mengatakan bahwa kekuatan meramal Nostradamus, hanyalah karena orang-orang terlalu percaya dengannya. Perkataannya menjelang kematiannya merupakan prediksi yang sudah pasti benar adanya. Di mana ia mengatakan, "Besok, saya sudah tidak akan ada di sini." Di urutan keenam, Karl Panzram. Karl Panzram merupakan seorang pembunuh serial, pemerkosa pria, pembakar dan pencuri. Bukan merupakan tipe pria yang Anda inginkan ada di sekitar Anda. Ia mengatakan bahwa ia mencuri seorang pria lalu memperkosanya, bukan karena ia seorang gay atau homo, tetapi karena ia hanya ingin mempermalukan korbannya. Walaupun menjelang kematiannya, ia tetap bersikukuh mempertahankan kepribadiannya yang buruk, di mana ia mengatakan, "Cepatlah, kau bajingan Husier, aku dapat membunuh 10 pria selagi kau main-main." Di urutan ketujuh, Isadora Duncan. Angela Isadora Duncan, singkatnya Isadora Duncan, merupakan seorang penari Amerika yang lahir di California.
Gaya menarinya yang ditolak di tanah air, berhasil mendunia di Eropa. Ironisnya, kematiannya juga merupakan salah satu yang paling tragis dan paling terkenal di dunia, di mana syalnya yang terlalu panjang, terkait ke ban mobil yang seketika itu juga membuat lehernya patah, begitu mobil berjalan. Hal ini sangat tragis, dan sangat ironis, karena kata-kata terakhir yang ia keluarkan adalah, "Selamat tinggal teman-teman, saya akan pergi menuju kejayaan." Di urutan ke-8, Robert Erskine Childers. Erskine Childers merupakan seorang pengarang novel yang juga terkenal sebagai nasionalis Irlandia, yang akhirnya dihukum mati oleh petinggi negara bebas Irlandia yang baru lahir pada saat itu. Uniknya pada saat ia dihukum mati, ia menyalami satu-satu penembaknya, dan mengucapkan kata-kata terakhirnya, "Ambil satu langkah ke depan lagi para pemuda, dengan begitu akan lebih mudah." Di urutan ke-9, Che Guevara. Ernesto Che Guevara, singkatnya Che, merupakan seorang figur ternama dalam revolusi Kuba. Ia juga merupakan seorang dokter, pengarang, pemimpin gerilya, diplomat, dan ahli militer. Karyanya telah banyak digunakan sebagai simbol pemberontakan. Sesudah berbulan-bulan bertahan hidup dalam hutan Bolivia, revolusioner Che Guevara akhirnya ditangkap oleh tentara Bolivia. Karena petinggi Amerika dan Bolivia berpikir ia terlalu berbahaya, akhirnya diputuskan bahwa ia harus dihukum mati tanpa melalui proses pengadilan. Pada saat pelaksanaan hukuman mati tersebut, Che mengucapkan kata terakhirnya, yakni, "Saya tahu kamu datang untuk membunuh saya. Tembak, pengecut. Kamu hanya akan membunuh seorang pria." Di urutan 10, Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart, atau lebih dikenal dengan nama Mozart, merupakan seorang komposer ternama. Kematian dari Mozart sendiri masih diselimuti misteri dan menjadi perdebatan selama bertahun-tahun. Tetapi banyak yang mengatakan ia mati karena penyakit. 2 jam sebelum kematiannya, Mozart masih sadar dan ia mengeluarkan kata terakhir, "Rasa dari kematian sudah ada di lidah saya. Saya merasakan sesuatu yang bukan dari dunia ini."